Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pemancing di Sungai Tulang Bawang tewas akibat diterkam buaya. Angin kencang memporak-porandakan permukiman di 2 desa di Pringseu. Besar. Alat mara bahaya di bangkai kapal yang menabrak batu karang di Selat Sunda disita Basarnas karena mengganggu sistem navigasi kapal lain. Ombak besar. Tim gabungan Basarnas, tentara dan polisi mendatangi bangkai kapal barang yang menabrak batu karang di perairan Pulau Sangiang dekat pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa siang. Kedatangan petugas karena adanya alat pemancar sinyal mara bahaya di dalam kapal ini yang masih menyala sehingga sering mengganggu sinyal navigasi pelayaran kapal lain yang melintas di perairan Selat Sunda. Alat pemancar sinyal mara bahaya atau yang disebut dengan nama satelit EPRIP merupakan alat pengirim sinyal darurat untuk meminta bantuan kepada kapal lain, SAR dan aparat keamanan terdekat ketika nahkoda mengalami kecelakaan atau gangguan keamanan dari perampok atau bajak laut. Oleh petugas, alat tersebut kemudian disita dan rencananya akan segera dimatikan yang kemudian diserahkan ke pihak otoritas keamanan kelautan. Terkait adanya pancaran sinyal mara bahaya yang dipancarkan oleh LCT Cahaya Maulida di perairan Sangiang, dapat kami laporkan untuk EPRIP atau pemancar sinyal mara bahaya sudah kita temukan dan dalam kondisi hidup. Selanjutnya akan kita matikan dan kita bawa ke darat untuk diserahkan ke pihak yang berwajib. Untuk kejadian sendiri sudah terjadi di tanggal 31 Agustus 2024 dan seluruh ABK sudah kita evakuasi dalam kondisi selamat. Namun ITPERP-nya belum sempat kita evakuasi dan baru memancar pada hari ini. Kapal dengan nama Lambung Cahaya Maulida Samarinda ini kondisinya rusak dan terbengkalai akibat kandas setelah menabrak batu karang pada bulan Agustus lalu. Kapal ditinggalkan begitu saja dan hingga kini belum diurus pemiliknya untuk dievakuasi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Guna mencegah meningkatnya angka stunting, ratusan anak taman kanak-kanak di Kecamatan Belambangan Umpu Waikanan mengikuti simulasi makan siang bergizi. Kegiatan pada Selasa pagi ini diinisiasi Polres Waikanan bekerja sama dengan instansi terkait. Kegiatan digelar sebagai dukungan pada program pemerintah pusat. Para peserta antusias mengikuti kegiatan dan lahap menyantap makanan dengan menu nasi, ayam goreng, tumis buncis, wortel, selada, dan lain-lain. Tujuannya adalah Polres Waikanan khususnya siap untuk mendukung program dari pemerintah, khususnya makanan bergizi bagi anak-anak, di mana anak-anak ini merupakan para penerus generasi bangsa. Selain itu juga kita untuk mencegah adanya temuan stunting yang ada di wilayah Waikanan, dan insya Allah mudah-mudahan kita selain di tempat ini nanti kita akan ke beberapa sekolah lagi. Minimal sebulan sekali lah kita bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga tidak ada lah stunting di Kabupaten Waikanan. Tujuannya seperti itu. Alhamdulillah siswa kita 71 anak.
Terus tadi gimana Bu, antusias anak-anak tadi dapat makanan? Sangat senang atas kedatangan Bapak Kapolres Waikanan yang senantiasa hadir memenuhi program dari Bapak Presiden, yaitu memberi makanan bergizi buat anak-anak. Anak-anak antusias, sangat senang dikasih makanan dari Bapak Kapolres. Makanannya sangat bergizi. Di situ menunya ada sosis, nugget, ayam, ada sayuran, dapat ada susu kalau nggak salah tadi ya. Terus anak-anak juga dikasih ada souvenir, itu ada krayon. Selain makanan bergizi, peserta juga mendapat krayon dan buku gambar. Total ada sebanyak 80 paket makan siang bergizi yang rencananya akan diberikan secara berkala setiap sebulan sekali. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Ini bulan berapa sehingga mendapatkan beberapa. Salah satu kunci menambah hasil panen komoditas kopi adalah perawatan batang pohon kopi sejak tumbuh hingga panen perdana. Banyak petani belum memahami hal tersebut, sehingga mendapat edukasi dari aktivitas pertanian baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu organisasi ini berasal dari Jerman yang merekrut SDM lokal untuk jadi penyuluh pengembangan agrikultur dan agribisnis. Pelatihan diberikan setiap pekan per kelompok, salah satunya di Desa Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Tidak hanya pada batang, petani juga diajarkan cara merawat ranting, akar, tanah, hingga membuat pupuk supaya tidak ketergantungan pada pupuk kimia. Kalau aku malah ini yang aku tunggu-tunggu Pak, yang aku selama ini aku tunggu. Kami udah benar katanya orang yang belum tahu kan, tapi aku belum puas Pak. Karena apa? Oh, kami ada punya atasan yang mau bina kami. Seperti WJS masih mendampingi, HRNS juga mendampingi. Kita bangga loh Pak, bangga bener. Karena apa? Kita diperhatiin gitu. Diperhatiin gitu. Chemical News atau dengan perlakuan mereka organik ini, pemupukan dia bisa didapatkan dari unsur hara yang ada, kemudian semua kopi ini juga akan tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, kita dengan perlakuan GAP, bagaimana melakukan pemupukan secara organik, bagaimana pemangkasan, penyambungan, pengaturan jarak tanam, sistem pagar, kemudian agroforestry, supaya kopi ini memiliki berbagai macam pendapatan seperti itu. Nah, HRNS sendiri organisasi yang berfokus untuk mendampingi petani, termasuk kita bekerja sama dengan aparatur desa atau aparatur PEKON untuk bersama-sama juga dengan lembaga-lembaga lain terkait peningkatan pendapatan kopi di lahan mereka. Pemerintah desa membantu memfasilitasi penyuluhan kepada petani kopi dan berdampak pada meningkatnya hasil panen kopi yang kini hingga 3 ton per hektar. Sebelumnya, hasil panen kopi rata-rata di kisaran 2 ton per hektar. Kita harus mendukung penuh dengan kegiatan dan program baik dari WCS maupun HRS. Ya, terbukti sekarang ini binaan-binaan dari WCS dan HRS ini sudah terlihat. Nah, contoh kita sekarang ini berada di kebun Pak Tarzan. Ini salah satu binaan dari WCS dan HRS. Nah, ya, udah kelihatan, alhamdulillah. Hasilnya sudah ada, mudah-mudahan ya, kedepannya lebih banyak Pak Tarzan yang lain. Lampung Barat merupakan kabupaten terujung di Lampung yang berbatasan dengan Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki luasan perkebunan kopi jenis Robusta lebih dari 60.000 hektar dengan penghasilan sekitar 65.000 ton biji kopi per tahun. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.